Halo guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode ke-156. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ayo kita mulai. Scene diperlihatkan Xiao Xuan yang membawa Xiao Yan dan Suner menuju ke lokasi tempat terakhir warisan garis keturunan klan Xiao. Xiao Xuan pun mengaktifkan tempat warisan dan menyuruh Xiao Yan untuk masuk dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir klan Xiao. Xiao Yan mengiyakannya dan meminta Suner menunggu di luar. Ia pun melangkah masuk ke tempat warisan dan memulai proses pemurnian darah keturunan. Proses ini terasa sangat menyakitkan. Xiao Yan bahkan hampir tidak sanggup menahan rasa sakitnya. Xiao Xuan segera menyemangatinya, karena hanya dengan melepaskan sisa energi lama dari tubuh, darah baru dengan kekuatan murni garis keturunan bisa mengalir dan menyatu dengan sempurna. Ini adalah tahap pertama dalam ritual warisan, yaitu proses penyelarasan energi leluhur dalam darah. Tak lama, Xiao Yan mulai merasa lemah dan hampir kehilangan kesadaran. Xiao Xuan segera memperingatkan bahwa ia tidak boleh jatuh dalam ketidaksadaran. Jika tidak, sisa energi lama tidak akan benar-benar terlepas dan kekuatan garis keturunannya tidak akan sepenuhnya bangkit. Ia pun teringat ucapan Xiao Xuan bahwa garis keturunan klan Xiao hampir lenyap. Dan inilah satu-satunya harapan mereka. Xiao Yan pun berjuang keras, dan akhirnya berhasil menyelesaikan tahap pertamanya. Proses selanjutnya adalah menyelaraskan energi darah garis keturunan ke seluruh tubuh yang merupakan langkah penting untuk membangkitkan kekuatan leluhur klan Xiao. Suner lalu bertanya kepada Xiao Xuan, apakah energi tersegel dalam kolam warisan masih bisa digunakan? Xiao Xuan menjawab bahwa meski energi itu sangat kuat, penggunaan kekuatan luar secara berlebihan bisa berbahaya jika tidak dikendalikan dengan matang. Namun, ia percaya bahwa Xiao Yan akan memilih cara yang paling bijak demi masa depan klannya. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan memancarkan aura dari garis keturunan naga Phoenix, kekuatan yang sangat langka dan setara dengan tingkatan Banseng. Xiao Xuan terkejut, karena tampaknya kekuatan ini tidak bisa sepenuhnya dilepaskan saat proses pemurnian darah sebelumnya. Akibatnya, garis keturunan klan Xiao kini mengalami penolakan. Jika dipaksakan menyatu, bisa menimbulkan risiko besar bagi tubuh Xiao Yan. Suner yang khawatir segera bertanya apakah ada cara lain. Xiao Xuan bertanya kepada Suner apakah dirinya mau membantu Xiao Yan. Suner pun mengiyakannya. Xiao Xuan pun menjelaskan bahwa ia membutuhkan sebagian kecil kekuatan darah dari garis keturunan klan Gu untuk menyeimbangkannya. Suner pun segera menyadari bahwa Xiao Xuan bermaksud menggabungkan dua kekuatan darah leluhur untuk menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Xuan tahu bahwa cara ini tidak mudah, karena garis keturunan naga Phoenix masih tertanam di tubuh Xiao Yan. Jika dipaksa dilepaskan secara langsung, ada risiko timbulnya reaksi energi balik yang sangat berbahaya. Kekuatan garis keturunan klan Xiao saat ini tidak cukup kuat untuk menekannya. Namun, dengan dukungan energi dari klan Gu, mungkin masih ada harapan. Bahkan berpeluang memberikan keuntungan besar bagi Xiao Yan di masa depan. Suner pun menyetujuinya, dan tanpa ragu, memberikan sebagian kekuatan leluhur miliknya untuk membantu Xiao Yan. Xiao Xuan lalu memadukan ketiga garis keturunan tersebut. Prosesnya begitu menyakitkan. Energi di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak hebat. Dalam kondisi setengah sadar, ia teringat pada ayahnya dan berkata dalam hati, "Ayah, tenanglah. Rasa sakit ini bukan apa-apa dibandingkan kehilanganmu dan kehancuran klan kita." Dengan tekad bulat, ia pun berhasil menyatukan ketiga kekuatan garis keturunan tersebut ke dalam dirinya. Suner berkata bahwa hanya kekuatan garis keturunan sebesar ini yang bisa ia salurkan. Jika terlalu banyak, klan Gu bisa mencurigainya, dan hal itu justru bisa membahayakan posisi Xiao Yan. Xiao Xuan pun menjawab bahwa energi itu sudah sangat cukup, lalu meminta Suner untuk menemani Xiao Yan selama proses latihan. Waktu berlalu, dan tiba-tiba energi di dalam tubuh Xiao Yan mulai melonjak tajam, menandakan bahwa ia akan segera menembus batas kekuatannya. Suner pun heran dalam waktu sesingkat ini. Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 9 Douzun. Jika dibiarkan tanpa kontrol, ia bisa terjebak dan gagal naik tingkat. Xiao Xuan menenangkannya,
mengatakan bahwa energi Xiaoyan memang sangat padat, dan lonjakan itu wajar. Namun dengan tekad kuat, Xiaoyan pasti bisa menekannya. Benar saja Xiaoyan akhirnya berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Ia menghampiri Xiao Xuan dan Suner, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya dan berjanji tidak akan mengecewakan harapan leluhurnya. Xiao Xuan pun menjelaskan bahwa benih kekuatan darah baru kini tertanam di dalam dirinya. Itu akan menjadi kunci penting untuk membuka gerbang menuju ranah Doudi. Ia lalu memberikan langkah terakhir dari teknik 3 transformasi api surgawi, serta menyuruh Xiaoyan untuk mulai melatih teknik tanda klan, yang bila disatukan dengan kekuatan warisan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Setelah berlatih selama beberapa bulan, Xiaoyan berhasil menggambar 8 garis tanda klan. Kecepatannya bahkan dianggap luar biasa, melebihi para jenius di masa lalu klan Xiao. Xiaoyan pun mencoba menggambar garis ke-9 dan berhasil. Kemudian Xiaoyan menghadap Xiao Xuan dan Suner, berterima kasih atas teknik warisan yang telah diberikan. Dengan tanda klan aktif, Xiaoyan tak perlu lagi mengandalkan 3 transformasi api surgawi. Kemudian, Xiao Xuan mengambil serangga yang disimpan Xiaoyan sebelumnya, yaitu Ratu Serangga Penelan Kuno, makhluk spiritual tingkat tinggi. Serangga itu bisa dijadikan bahan membuat jubah kaisar serangga kuno, pelindung kuat yang bisa menahan serangan bahkan dari tingkatan banseng tanpa rusak. Dan sebelum Xiaoyan pergi, dirinya akan memberikan jubah kaisar serangga kuno kepada Xiaoyan. Sekaligus Xiaoyan bisa berlatih dengan 2 orang klan Hun. Anggap saja sebagai ujian pertama setelah menerima warisan garis keturunan klan Xiao. Xin beralih ke Hunya dan Hunli yang sedang bertarung melawan makhluk energi. Hunli berkata bahwa jika ada kesempatan, ia ingin menghadapi Xiaoyan sendiri. Namun, Xiaoyan muncul dan berkata, "Ayo kita selesaikan sekarang." Mereka pun segera lari dari tempat itu dan berhasil dikejar oleh Xiaoyan. Hunli mencoba menyerang ke arah Xiaoyan, tapi Xiaoyan menahannya dengan mudah dan berkata, "Sudah 2 tahun, tapi kemajuanmu begini saja." Satu serangan dari Xiaoyan cukup untuk mengalahkan Hunli. Hunya mencoba membalas, namun tanda klan Xiaoyan terlalu kuat. Ia pun dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan dan Suner pun kembali menemui Xiao Xuan. Leluhur Xiao Xuan lalu menyerahkan jubah serangga kuno kepada Xiaoyan dan berkata, "Hari ini, kalian akan meninggalkan makam langit." Sebelum pergi, Xiaoyan bertanya, apakah leluhur akan tetap berada di sini selamanya? Xiao Xuan mengangguk. Itulah harga untuk tetap menjaga warisan klan Xiao. Jika aku meninggalkan tempat ini, maka kesadaranku akan hilang dari dunia ini. Aku hanya bisa bertahan di sini dalam bentuk jiwa, menunggu saat yang tepat. Aku tidak berharap untuk hidup kembali, tapi aku ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak ikut terkubur bersamaku. Xiaoyan bertanya, apakah suatu saat nanti ada cara untuk membebaskan Xiao Xuan? Xiao Xuan menjawab, mungkin saja bisa. Jika kamu bisa mencapai ranah Doudi, saat itu bisa menjadi titik harapan baru. Xiaoyan pun berjanji, dirinya akan kembali ke sini. Tapi saat itu terjadi, dirinya sudah melangkah ke ranah Dauseng. Ia dan Suner pun membungkuk hormat, lalu melangkah meninggalkan makam langit. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 156. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.